Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bu Guru Titik. Video kali ini masih seputar perbosan dan akan membahas tentang bagaimana cara input RKA perubahan di Simda. Sebelumnya kita harus masuk ke alamat URL ini. Kita harus login dulu ke akun kita. Setelah masuk, maka tampilannya akan seperti ini. Kita pilih Simda 2021. Setelah masuk ke Simda, kita harus merubah pendapatan dulu jika ada perubahan. Caranya, klik data entry, SKPD, anggaran, RKA SKPD, kita pilih sekolah kita. Untuk merubah pendapatan, kita klik dana perimbangan, lalu dak non fisik bos reguler kita klik. Jadi misalnya sekolah saya ada perubahan pendapatan yang tadinya 36 juta menjadi 37 juta, kita ubah di sini, klik ubah. Lalu kita ubah 36 juta menjadi 37 juta. Lalu kita klik simpan. Kemudian kita tutup. Setelah kita rubah pendapatannya, kita harus merubah anggaran belanjanya. Kita klik belanja. Kemudian standar mana yang kita ubah? Misalnya sekolah saya merubah anggaran di standar pengelolaan, kita klik standar pengelolaan. Lalu kita pilih kegiatan mana yang akan kita ubah anggarannya. Jadi sekolah saya merubah kegiatan administrasi, kegiatan sekolah, kita klik. Kemudian belanja yang diubah adalah misalnya di rekening ini, di alat pembersih, kita double klik di sini. Kemudian kita double klik belanja alat pembersih. Misalnya anggaran sebelumnya 1 tahun 1.051.650 akan saya ubah, saya tambah 500.000, maka kita klik di sini diubah. Lalu kita ganti anggarannya menjadi 1.551.650. Setelah itu kita klik simpan. Kemudian kita kembali ke belanja. Nah, kita cari rekening mana lagi yang akan kita ubah. Misalnya sekolah saya akan mengubah belanja ATK. Maka kita double klik di sini. Kita double klik lagi di belanja alat tulis kantor. Misalnya akan saya ubah, saya tambah 500.000. Kita klik ubah, kemudian kita ganti menjadi 1.270.900 rupiah. Setelah itu kita klik simpan. Yang telah kita rubah ini adalah anggaran belanja untuk 1 tahun. Setelah ini kita harus merubah anggaran kasnya, yaitu untuk bulanan atau triwulanannya. Caranya kita klik tutup dulu ini, keluar, kita masuk kembali ke data entry, SKPD, anggaran, lalu kita masuk di
anggaran kas. Yang tadinya yang tahunan RKA SKPD, sekarang kita masuk ke anggaran kas. Kita pilih sekolah kita. Kita klik belanja langsung. Nah, tadi karena sudah saya ubah di standar pengelolaan, kita klik di sini standar pengelolaan, kegiatan administrasi kegiatan sekolah. Tadi yang sudah saya rubah di anggaran tahunan adalah rekening alat pembersih. Jadi di anggaran kas kita rubah di rekening ini. Kita klik, kemudian kita pilih rencana. Jadi di halaman ini anggarannya saya tambah 500.000 yang rencananya akan saya belanjakan di bulan Desember. Saya tambahi 500.000 menjadi 771.150. Setelah itu kita klik simpan. Nanti jika tidak ada perbedaan akan seperti ini. Tapi jika belum pas dengan anggaran tahunan, misalnya saya tulis 600 di sini, maka akan muncul seperti ini karena tidak sesuai antara anggaran dan rencana pencairan. Kita klik OK, lalu kita sesuaikan di sini. 700.000, kita klik simpan. Setelah itu kita tadi menambahkan di rekening ATK, maka kita rubah di anggaran ATK. Kita klik keluar, kita klik di ATK, kemudian klik rencana, kita ubah rencana pencairannya karena tadi di anggaran sudah kita ubah, maka kita ubah di sini. Saya tambah 500.000 menjadi 594.100 rupiah. Setelah itu kita klik simpan. Jadi jika ada kegiatan lain atau standar lain yang ada perubahan di RKA, caranya seperti tadi. Setelah semuanya selesai, kita klik tutup, lalu keluar. Setelah kita input perubahan, semuanya sudah selesai, kita harus cek apakah yang kita inputkan sudah betul atau belum. Caranya, kita klik laporan, kemudian SKPD, lalu anggaran, kita pilih RKA SKPD, kemudian di urusan kita pilih 1, bidang 1, unit, kita pilih subunit, kita ketikkan kode sekolah kita, kemudian kita pilih perbedaan anggaran dan anggaran kas, lalu preview. Nah, apabila muncul seperti ini, berarti inputan saya masih ada yang salah atau kurang. Kesalahan saya ada selisih 1 juta, berarti rencananya kurang 1 juta. Sehingga saya harus menambahkan rencana belanja 1 juta. Caranya, kita masuk ke menu data entry, SKPD, anggaran kas, kita pilih sekolah kita, kita klik di dana perimbangan, lalu kita klik rencana. Jadi ini adalah rencana penerimaan sebelum perubahan. Karena di tahap 3 ada perubahan penambahan pendapatan 1 juta, di tahap 3 maka kita klik diubah. Kita isikan di sini.
Setelah itu kita klik simpan. Jadi sebelum perubahan anggaran di sini adalah 36 juta. Tapi karena ada perubahan penambahan 1 juta menjadi 37 juta. Setelah itu kita cek kembali inputan kita sudah sesuai atau belum. Kita klik keluar, kemudian tutup, keluar. Caranya seperti tadi. Kita klik laporan SKPD, anggaran, RKA SKPD, kemudian perbedaan anggaran dan anggaran kas. Kita pilih satu, kemudian kode sekolah kita, kita preview. Jika diklik preview muncul pesan error seperti ini, yaitu data laporan perbedaan anggaran dan anggaran kas tidak ada, artinya inputan kita sudah betul. Setelah seperti ini, kita juga harus mengecek surplus dan defisitnya. Caranya kita klik OK dulu, kemudian klik di laporan RKA SKPD, lalu preview. Kita lihat di halaman terakhir. Nah, seperti ini. Apabila surplus atau defisit ini sudah sama dengan silpa, artinya sudah betul. Setelah itu, berarti inputan kita sudah selesai. Saya ulangi cara-cara untuk input RKA perubahan di Simda. Saya ulangi langkah-langkah cara input RKA perubahan di Simda. Pertama, kita ubah di anggaran, yaitu data entry, SKPD, anggaran, RKA SKPD, dan di sini dana perimbangan. Setelah di dana perimbangan kita sesuaikan, kita juga harus menginput di menu belanja. Setelah kita mengisi di dana perimbangan dan belanja, kita juga harus merubah di anggaran kas. Kita keluar, kemudian data entry, SKPD, anggaran, anggaran kas. Kita pilih sekolah kita. Di anggaran kas, kita juga harus merubah pada menu dana perimbangan dan juga pada menu belanja langsung. Setelah itu semua disesuaikan dengan RKA perubahan, kita harus mengecek kembali di laporan. Kita klik keluar, kemudian laporan, SKPD, anggaran, RKA SKPD. Yang pertama kita cek adalah pilihan laporan perbedaan anggaran dan anggaran kas. Setelah muncul pesan error, kita harus mengecek kembali di laporan RKA SKPD. Setelah itu, berarti sudah selesai langkah-langkah untuk input RKA perubahan di Simda. Demikian tutorial input RKA perubahan di Simda. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video Bu Guru Titik selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, untuk mengetahui video menarik selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.